Salam saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan dengan perkenan Tuhan kita ada sampai di tempat yang selamat untuk mulai ibadah kita. Kita satukan hati, jiwa dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau telah mengumpulkan kami berada di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama umat-Mu memuji memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami juga yang masih di perjalanan. Kiranya Tuhan menolong mentibakan mereka dengan selamat di tempat ini Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat untuk bersama-sama anak Tuhan yang memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk menaikkan pujian kami demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan angkat pujian. Mari kita semua. Dengan
kasih. Saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki penyembahan kita. Mari kita jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Hanya Engkau juru selamatku.
kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua, mulut bibir kami, supaya setiap ucapan kami, setiap kalimat-kalimat kata-kata yang keluar dari mulut kami Tuhan, menjadi kalimat yang menyenangkan hati-Mu, dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk anak Tuhan. Kita angkat pujian. Dengarlah suara Nabi. Kita siapkan hati kita, kita sambut firman Tuhan, kita angkat pujian, jalanmu tak terselami.
hidup kita. Dari hati yang tulus, undanglah dia. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami. Bertahtalah Engkau dan berdaulatlah Engkau. Kami umat-Mu merendahkan diri. Kami berdoa mencari wajah-Mu. Kamilah rumah-Mu Tuhan. Kamilah baik-Mu Tuhan. Kamilah orang-orang pilihan. Penuhilah pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Segenap jiwa kami, kekuatan dan akal budi kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, mari sama-sama kita katakan firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Amin. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang serius dengan Tuhan. Mari kita katakan dulu sama-sama. Saya minta kita katakan serius dengan Tuhan. 1, 2, 3. Serius dengan Allah. Amin. Ya, ini saya kemarin waktu menyampaikan khotbah di ibadah hari Kamis ya di Selwakina. Nah, saya akan melanjutkan khotbah ini. Kita buka Kejadian pasal 19. Pasal 19 Kejadian ini menceritakan tentang penghukuman yang diturunkan Tuhan kepada Sodom dan Gomora. Nah, saya rasa kita sudah tahu semua ceritanya. Ya, datang 2 orang malaikat diutuskan dengan perintah untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Nah, saya mau mengajak kita mulai dari ayat 6. Ya, ayat 6. Jadi 19 yang saya baca, nanti ayat 7 Bapak Ibu jemaat semua yang baca berganti-gantian. Beginilah firman Tuhan. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ayat 7, 2, 3. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ayat 9, 2, 3. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu
di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan musnahkan tempat ini, dan mereka turut kesalahan tentang tempat ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan musnahkan untuk musnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. 15:23. Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan lenyap karena kedurjanaan kota ini. Detik-detik sesaat sebelum Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, malaikat datang ke rumahnya Lot dan ingin menyelamatkan Lot dan seisi rumahnya. Saudara, ini satu kabar yang paling penting buat kita hari ini. Tentang keselamatan. Saya masih bicara tentang keselamatan. Amin. Tentang keselamatan. Nah saudara, memang keselamatan itu anugerah, kasih karunia. Nah ketika malaikat berpesan, Lot, siapakah lagi kaummu, keluargamu, sanak familimu yang masih ada tinggal di kota ini? Ajak mereka, bawa mereka ke sini supaya mereka jangan binasa, jangan mati dengan kedurjanaan, dengan kehancuran. Nah, si Lot ingat anaknya sudah punya tunangan, berarti masih muda. Yang masih muda angkat tangan. Yang belum menikah maksudnya. Yang nikah muda jangan. Ya, tua sedikit ya. Ya, yang lagi pacaran gitu. Atau yang udah tunangan. Nah, kalau punya mertua kayak Lot ini baik. Ya, mau dia ngajak menantunya masih pacaran sama anaknya. Mau nggak kalian hari ini juga bangunlah, ayo, mari kita keluar dari Sodom dan Gomora ini. Karena malaikat sudah datang ngasih tahu bahwa sebentar lagi Sodom dan Gomora ini akan dimusnahkan. Nah, kalau saudara tahu apa kata si menantu yang dua orang yang ganteng-ganteng ini? Dia memandang, dia menilai apa yang dikatakan calon mertuanya ini hanya sebagai orang yang bercanda. Saudara, serius menurut Tuhan, tidak serius menurut kita. Nah, anak muda kebanyakan jokingnya, kebanyakan bercandanya. Kita itu kebanyakan isengnya. Nah, yang parah, kebenaran itu pun dianggap sesuatu yang bercanda. Akhirnya yang benar itu kita pandang sebagai sebuah lelucon. Padahal ini berita penting. Ya makanya anak-anak jangan kebanyakan bercanda ya. Nah, orang kebanyakan gak serius itu seperti yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 1. Janganlah kamu duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, anak-anak muda ini, kalau kalian ngumpul suka dengan orang yang mencemooh, yang mencanda, yang mencandain yang nggak benar, gitu, mencandain yang jorok, dari komunitas itu. Halo, nah ini kalau hari ini saya begitu serius, apa pantas kedua menantu
menilai apa yang dikatakan oleh Lot di salah satu bahasa. Makanya jangan bercanda itu kebablasan. Ya, apalagi dengan Tuhan, apalagi dengan firman Tuhan, apalagi dengan kebenaran. Saudara tahu kualitas Lot, ya. Saudara lihat, nah betapa jauhnya hidup kita dari kebenaran ini. Lihat dulu, buka 2 Petrus 2 ayat 7. Ya, 2 Petrus 2 ayat 7. Nah, kita lihat siapa Lot itu. Mari baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Lot adalah orang yang benar. Saudara suka berkawan dengan orang benar atau enggak? Tanya hatilah dengan jawablah. Dari situ ketahuan ciri-ciri kita adalah orang yang mau serius dengan Tuhan, mau selamat atau enggak. Ya, ia terus-menerus menderita oleh cara hidup yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi saya tanya, hai perempuan-perempuan, kalau kalian mencari calon suami, apakah mau mencari calon suami seperti menantunya Lot? Ya. Nah, ternyata menantunya Lot adalah orang-orang yang tak mengenal hukum dan orang yang hanya hidup mengikuti hawa nafsu. Sehingga dia tidak memandang nasihat ajakan Lot itu sebagai sesuatu yang serius. Ya, makanya kalau ke gereja serius, jangan buka HP yang lain. Amin. Nah, kalau mau buka juga silakan keluar. Nah, kita mau serius karena ini penting. Lot itu sudah punya kualitas hidup benar. Kalau nggak benar, Tuhan akan binasakan Lot dengan semua orang di Sodom. Kalau Lot itu tidak berkenan di mata Tuhan, dia sudah matikan, sudah bunuh Lot bersama-sama semua orang. Tetapi apa kata malaikat? Apa kata Abraham kepada malaikat? Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang berdosa? Malaikat menjawab, tidak. Makanya Lot itu dikeluarkan dari Sodom karena dia orang benar. Nah, ketika orang benar ini mengajak, nggak ada yang mau. Kedua menantunya nggak mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi ketahuan kita ini nggak serius dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau menerima kebenaran. Nah, satu lagi saya kasih contoh. Ini orang benar, tapi kita nggak pernah mau serius dengan kebenaran itu. Kita nggak mau sungguh-sungguh, ya. Nah, jahatnya kita jadikan itu sesuatu yang nggak serius. Serius menurut Allah, nggak serius menurut kita. Kejadian 7 coba. Satu lagi ada orang benar bikin bahtera dia. Ya. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman itu. Nuh orang benar
bikin bahtera cukup besar. 120 tahun penantian, dan ternyata detik-detik sebelum air bah datang, hanya Nuh yang masuk dan bersama sepasang binatang yang haram dan yang tidak haram. Kenapa orang yang lain tidak mau masuk ke bahtera yang dibuat oleh orang benar ini? Saudara, 120 tahun kesempatan supaya orang-orang berdosa itu mau masuk binatang saja. 7 pasang binatang haram kata Tuhan, 7 pasang binatang yang halal. Binatang-binatang itu harus masuk. Binatang keong saja masuk ke bahtera. Monyet saja masuk ke bahtera. Ya, bergunung saja masuk ke bahtera. Kenapa manusia tidak ada? Manusia nggak pernah serius dengan kebenaran. Nah, kita kan nggak pernah cinta dengan kebenaran. Mereka menganggap sama seperti zaman Lot. Apa yang dikatakan oleh Nuh, bahteraku masih lapang, masih muat menampung banyak orang, tapi yang masuk cuma binatang. Manusia tidak masuk, sehingga akhirnya yang selamat cuma Nuh dan istri dan ketiga anak dan menantunya. Cuma 8 orang. Yang lain selalu menganggap Tuhan hal yang dicandain saja, enggak serius, sehingga akhirnya mereka harus bayar ketidakseriusan itu dengan kebinasan. Dosa yang selalu dilupakan orang terhadap Tuhannya adalah dosa ketidakpedulian, adalah dosa keteledoran, adalah dosa kelalaian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau ke bandara, pesawat berangkat jam 9, jam 7 saudara sudah ada di bandara, karena saudara serius tidak mau ketinggalan. Betul? Ya. Kalau saudara pergi ke gereja, HP tinggal di rumah, di tengah jalan ingat HP tinggal balik kanan. Tapi kenapa dengan Tuhan kita terlambat, kita teledor? Nah, ini salah satu dosa yang hinggap, yang merasuk syarat-syarat manusia, sehingga bagi kita sesuatu yang tidak serius itu dengan Tuhan bisa terlambat, ibadah bisa main-main, bisa keluar masuk, bisa buka HP, ya bisa tidur, suka. Saudara, ini dosa yang harus kita bereskan. Nah, ada amin, suka saya. Ya, saudara. Padahal orang benar ini, tapi kalau ada orang yang tidak benar ngajak kita, kok mau ya? Ya, makanya anak-anak kalian yang kuliah, kalian suka berteman dengan orang benar, saleh, rajin ke gereja, rajin baca kitab. Wah, nggak ada teman kayak gitu buat mereka. Ya kalau nggak ada, kau lah. Ya, saya dulu saudara, waktu dari SMP itu saya masih otak saya masih bagus. Masuk saya SMA, saya masuk SMA 1 itu kelas 1-4, masuk sore. Yang masuk pagi waktu itu cuma kelas 1-1 sama 1-2. Ini masih semangatnya ingin jadi orang benar, orang pintar. Saya ngadu sama ketua OSIS, Bang Jamal. Aku mau pindah ke 1-2 karena 1-1, 1-2 gudangnya orang-orang pintar. Nah, saya mau gabung dengan orang pintar. Kau kelas berapa? Aku 1-4 masuk sore. Aku nggak mau masuk sore. Aku mau masuk pagi.
Tapi itu orang-orang pilihan semua. Tolonglah, aku bilang. Akhirnya ketua OSIS, padahal saya masih kelas 1, masih hijau, belum terlalu kenal orang gitu. Tapi orang Batak itu memang berani. Ya. Akhirnya dia ngomong sama guru, itu adik saya. Dari mana adikmu? Dia orang Batak, orang sini. Ya, pindahkan. Akhirnya saya bisa pindah sini kelas 1 2. Nah, saya masuk kelas 1 2 ini karena niat mau pintar ini. Ya. Saya duduk dengan orang yang juara 1 umum di SMP 2. Nah, saya tahu orangnya. Tapi sekarang gagal hidupnya. Saya duduk dekat dia sampai di kelas 1. Nah kan banyak bangku nih. Kau mau duduk dengan siapa? Padahal dia udah punya teman duduk di sebelahnya. Pintar juga. Aku mau duduk dekat dia. Ya kan? Oke, saya duduk sama dia. Berhasil nggak saya jadi orang menaikkan peringkat saya? Berhasil. Saya jadi peringkat 5. Wah, lumayan. Saudara, semester pertama SMA 1. Masuk semester 2. Naik peringkat saya, saudara. Peringkat 4. Itu semuanya orang-orang pintar sih. Bisa juga ya otak ini kalau kita mau. Makanya cari teman. Kalau mau benar, cari orang benar. Amin. Ya. Tapi karena pergaulan, masuklah saya kelas 2. Saya pilih jurusan biologi. Alhamdulillah. Semester kedua jatuh saya di peringkat 15. Karena otak udah error, udah terbawa pergaulan. Yang tadinya saya mau berteman dengan orang pintar, yang kelas 2 saya cari teman-teman yang jarang sekolah, yang cabut, ya kan, yang suka main. Di belakang sekolah kami ada pengadilan, tinggal naik ke bukit, masuk pengadilan, nggak masuk sekolah. Ada balai adat, situ ngumpul, merokok, minum. Semester kedua kelas 2 saya ranking 15. Semester 4 di kelas 2 saya ranking 39. Langsung tinggal kelas. Jangan ditiru. Makanya dengan siapa kita mau bergaul? Ya. Itu pengalaman saya. Ya. Jadi ketika Nuh sudah bikin bahtera, nggak ada yang mau berkawan dengan Nuh. Nggak ada. Saudara, kalau ada orang, saudara salah, nggak ditegurnya, saudara pasti bilang orang ini baik. Tapi kalau ada orang yang mau menegur kesalahan kita akan jauhi orang ini. Kita akan bilang dia ember lah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya tidak ada orang yang selamat, hanya Nuh dan kedua menantu tadi juga nggak selamat. Gara-gara apa? Kita nggak serius. Saudara, ada bisul, ada kanker, mana yang serius? Sesuatu yang serius dilihat dari akibatnya. Siapa yang pernah kena bisul? Senut-senut, nentak-nentak, demam, meletus. Siapa yang pernah kena kanker? Yang serius itu kelihatan dari akibatnya. Kanker bukan kantong kering ya. Nah, karena itu juga penyakit parah juga. Cuma itu udah ada obatnya. Nah, kalau kena kanker, saudara tahu itu akibatnya kematian. Nah, ada bisul, ada kanker, ada dosa. Akibat dosa apa? Maut. Nah, mana yang lebih serius? Ketika kita bisul,
ketika kita punya kanker, ketika kita punya dosa. Nah, banyak orang datang ke gereja, kalau dia sakit, dia serius. Tuhan, sembuhkan sakitku Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Serius sampai air mata keluar, air dari hidung keluar, dari mulut keluar, dari telinga keluar, saking serius. Tuhan, sembuhkan. Nah, kalau untuk kanker begitu seriusnya saudara. Tapi kenapa untuk dosa kita nggak serius? Roma 6:23, akibat dosa, upah dosa adalah maut. Untuk keselamatan dua menantu tadi, udah keselamatan udah di depan mata, tapi nggak serius. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, udah di depan mata, bahtera sudah tersedia, pintu sudah terbuka, tidak ada larangan. Silakan siapa yang masuk, binatang saja masuk, apalagi manusia. Tapi manusia nggak pernah serius. Kita hanya serius dengan hal-hal yang sifatnya untuk daging, untuk jasmani. Kalau kita miskin nggak punya uang, itu serius buat kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau hal-hal dunia ini itu serius, tapi untuk dosa kita nggak pernah serius. Kita main-main dengan Tuhan. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan itu ada dua bobot. Satu isinya perintah, yang satu isinya janji. Nah, kebanyakan orang serius dengan Tuhan kalau isinya janji. Coba saya kutip satu ayat dulu, buka Kejadian Matius 6 ayat 33. Ya, kita lihat saudara. Matius 6 ayat 33. Oke, kita baca 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini saya bagi dua. Ya, yang kalimat pertama, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini perintah Allah atau janji Allah? Perintah. Amin. Apa perintahnya? Cari dahulu kerajaan Allah. Ada nggak orang yang mencari main-main? Mencari orang hilang, mencari HP hilang, mencari dompet hilang, mencari cintanya yang hilang gitu. Ada yang udah putus, ya jangan dicari lagi mantan. Ya, untuk mencari itu kan serius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan itu perintahkan. Nah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu apa? Janji. Saudara suka yang mana? Janji atau perintah? Hah? Nah, ini serius. Kamu saya gaji 10 juta 1 bulan. Tapi kamu setiap hari harus masuk jam 7, nggak boleh terlambat. Dan kamu harus pulang jam 5, tidak boleh kecepatan. Kamu harus bekerja dengan bersih, rapi. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Semua kerja nggak boleh ditunda untuk besok. Itu perintah. Amin. Nah, begitu dibilang gajinya 10 juta, saudara senang kan? Tapi ketika menjalankan perintahnya, tiba nanti mau gajian mau 10 juta, tapi perintahnya nggak dijalankan. Itulah sifat manusia. Halo. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah, itu perintah. Mana yang lebih dahulu, perintah atau janji? Perintah. Tapi
Karena itu menyenangkan kita. Tapi kalau perintah itu menyenangkan Tuhan. Kalau saudara cari dahulu kerajaan Allah, makanya dikatakan Raja Daud, orang yang menabur dengan air mata, berakit-rakit ke hulu, ya kan? Menabur dengan air mata, menabur dengan meneteskan air mata, menabur dengan membungkukkan tubuh, menabur dengan berkeringat, akan pulang dengan sorak-sorai. Jadi mari kita serius dengan Allah. Makanya kalau memandang Allah itu jangan langsung janjinya. Kalau kita kerjakan langsung tanya gajinya berapa. Gimana aturan main pekerjaannya? Dia di situ gajinya tinggi. Tapi apa kerjanya? Disuruh kau ngecat langit. Nah itu. Gajinya berapa? Tinggi kali, tapi suruhnya kau timbal laut. Saudara, gajinya berapa? Tinggi, tapi disuruh mengelap kaca gedung-gedung tinggi. Jadi saudara yang dikasih oleh, nah satu lagi ayatnya, Yosua 1 ayat 8. Nah kebanyakan anak-anak muda suka, janjinya suka, tapi perintahnya gak pernah serius. Kita gak pernah sungguh-sungguh. Ya, mari, khususnya anak-anak muda nih yang baca dengan saya. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, yang aminnya pasti itu beruntung tadi. Nah, ya tidak apa-apa lah. Tapi lihat saudara, ini ada 2 muatannya. Jangan mau hanya berhasil, beruntung, wah komplit banget, sempurna. Udah berhasil, beruntung. Udah berhasil dapat istri cantik kayak bidadari. Ya, sama dengan orang Minang, bini rancak, mintu kayu. Nah. Ngerti nggak? Kalau enggak, cari di Google. Muda hura-hura, tua muda hura-hura, nggak sekolah hura-hura, nggak ke gereja hura-hura, malam minggu hura-hura, sampai kebablasan minggunya nggak ke gereja karena masih ada sisa hura-huranya. Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah enak kali. Ada yang punya moto gitu. Ya mudah-mudahan Tuhan tak kabulkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Itu perintah. Saudara, jangan pergi ke kuburan opung. Opung, aku mau berangkat kuliah. Doakan aku supaya berhasil dan beruntung. Kalau saya jadi opung, saudara, saya akan keluar dari kubur saya. Saya akan bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Itu berarti opungnya benar itu. Ya, terus ditinggalkannya lagi rokok disambung sama opungnya. Nih ya pung, doakan ya pung, kubakarkan dulu pung. Udah dibakarnya disambung pula lagi. Biar bisa pengen pung, karena aku juga pengen. Gula garam merah pula turun ke opungnya. Ya, nah saudara, mau berhasil mau beruntung itu nggak hanya angan-angan, nggak hanya permintaan doa. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, itu janji. Nah kita kan nggak mau serius di situ. Tapi kalau mendengar janji Tuhan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Nggak seperlu saudara berdoa. Lakukan perintah Tuhan, maka janjinya tergenapi. Itu tandanya orang serius. Mati bersama Yesus, dia juga akan hidup bersama Yesus. Amin. Jangan kita mau hidup bersama Yesus, matinya nggak mau. Itu nggak serius namanya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang mau enaknya, makannya mau, cuci piringnya nggak mau, itu ciri-ciri orang yang nggak akan selamat. Di dunia aja nggak selamat. Iya kan, kau aja tiba makan datang, tiba kerja sakit. Ya. Gimana? Aduh, mendadak sakit. Udah datang lah, udah masa iya ya. Iya maaf lah ya. Iya benar, tadi aku sakit tapi sekarang udah sehat. Selesai makan, aduh aku udah ditelepon suruh pulang. Nggak sempat aku cuci piring. Tapi di sini nggak ada, amin. Kalau mau hidup bersama Yesus, Tuhan Yesus bilang mati bersama Yesus, bangkit juga bersama Yesus, amin. Nah, itu yang disebut serius sama Tuhan. Ya, jadi jangan kita permainkan Tuhan. Tuhan itu kudus. Hendaklah kamu kudus sama seperti Bapakmu kudus. Hendaklah kamu suci sama seperti Bapakmu suci. Amin. Saudara dan saya ini adalah Tuhan yang kelihatan. Oh, begitu Tuhan ingin melihat, begitu Tuhan ingin kelihatan di dalam setiap pribadi kita. Kasih senyumnya dulu. Amin. Nah, senyumlah saudara. Tidak bayar. Jadi jangan kita hanya duduk di kumpulan pencemooh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu dengan siapa kita bergaul. Ya, kalau mau cari pasangan, lihat dengan siapa dia berteman. Ya, lihat seperti apa dia memperlakukan temannya. Oh, enggak Pak Pendeta, aku diperlakukannya spesial. Bohong itu. Sekarang iya. Tapi setelah jadi pasangannya, engkau akan lebih buruk diperlakukannya daripada teman. Makanya lihat dengan siapa dia berteman. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada salah satu dosa yang saya mau sampaikan. Buka dulu di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena apa? Ayo baca dong. Ayo sama-sama. 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut. Dia nggak mati di rumah judi. Dia nggak mati di rumah bordil. Dia nggak mati di bar diskotik. Dia mati dekat dengan tabut Allah. Tabut Allah itu lambang hadirat Tuhan. Lambang keberadaan Tuhan waktu itu adalah tabut Allah. Justru si Uza mati karena apa? Keteledorannya. Siapa yang menganggap keteledoran itu dosa biasa? Ini bukan penghujat Tuhan. Saudara tahu Uza dan Ahio, ini 2 orang kakak beradik, anak seorang imam. Waktu Daud mau memindahkan tabut Allah ke kota Daud, 2 orang inilah yang mengendarai pedati. Nah, pedati ini mengangkut tabut Allah. Nah, 2 orang bersaudara inilah yang ditugaskan Daud untuk
Kalau sekarang namanya apa itu? Ojol itu. Ya, disuruh antarkan ini. Nah, mereka udah serlok itu. Ya. Lokasi udah dapat. Nah, pas di tengah jalan, itu jalan tidak rata, kena batu. Nah, dia memegang tabut Allah itu supaya jangan jatuh. Justru Tuhan membunuh Uza karena keteledoran. Dia nggak serius, dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak tulus membawa jalannya lembu ini supaya benar. Pada hari Minggu ku turut ayat terputar, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya. Nah, Kusir itu mengendarai kuda supaya baik jalan, karena kuda nggak tahu jalan yang baik. Yang tahu jalan yang baik itu Uza. Yang tahu jalan itu jelek Uza. Tapi sepele lah. Nah, dia nggak serius mencari jalan, sehingga akhirnya lembu itu melewati jalan yang berbatu miring dan mau jatuh, tabut Allah dipegangnya. Tuhan bunuh dia. Gawat Tuhan itu, galak Tuhan itu. Hanya karena keteledoran. Nah, santai lah. Tuhan itu nggak pemarah. Tuhan itu sabar. Dia ngerti lah. Masuk gereja jam 10, datanglah jam 10.15. Datanglah nanti habis khotbah. Ada lagi yang nekat, datanglah nanti habis kolekte. Saudara, catat ini bagi orang-orang yang suka mempermainkan Tuhan. Di mana hukumnya? Makanya di dalam firman Allah itu ada dua bobot, ada perintah Allah, ada janji Allah. Nah, ketika si Uza teledor, mati. Selesai. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, seriuslah dengan Allah. Karena Allah itu maha tinggi. Amin. Ketika kita mengenal Tuhan, kenallah Tuhan sebagai Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang dihormati, Tuhan yang harus sungguh-sungguh. Dengan dunia kita boleh main-main, tapi dengan Tuhan jangan. Amin. Ya. Jangan dibalik. Ya, orang kalau miskin serius dia, bagaimana supaya dia kaya? Tetapi dia berdosa, dia nggak mau serius dengan Tuhan. Mari saudara, kalau mau kenal Tuhan, pandanglah Allah dari sudut kekudusannya, supaya kita kudus. Tadi saya sudah, ketika saya bergaul dengan orang pintar, saya bisa menaikkan ranking saya. Tapi ketika saya bergaul dengan orang yang salah, seketika itu juga saya jatuh. Makanya dikatakan Nuh, cuma engkaulah yang hidup benar dengan Allah, yang bergaul dengan Allah. Itu tandanya hidup serius. Sehingga Yesus menyebut dirinya Immanuel, Allah beserta kita. Siapa yang mau mencari Tuhan sebagai teman hidupnya? Siapa yang mau mencari Tuhan untuk menjalani sisa hidup ini? Amin. Siapa yang mau mencari Allah untuk melanjutkan perjalanan hidup ini yang masih ada, yang selama ini Tuhan saudara tinggalkan, yang selama ini Tuhan saudara nomor 2kan, hari ini berjalanlah dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan melewati gunung, bersama dengan Tuhan melewati lembah, bersama dengan Tuhan melewati hujan, bersama dengan Tuhan melewati badai. Sebenarnya apapun persoalan ini tidak penting kalau hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Salah satu makna hidup bergaul dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan, ialah renungkanlah firman itu siang dan malam. Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu adalah firman. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan. Masih ada sisa hidup kita yang harus kita jalani dengan Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan.